Shalom. Wah, hari ini hari Minggu ya Bu Ud ya? Ya betul sekali Bu Retno. Nah, berarti hari ini waktunya ibadah Minggu dong. Pastinya Bu Retno. Gimana Bu Retno? Sudah siap beribadah belum? Wah, sudah siap dong Bu Ud. Tapi sebentar. Kayaknya ada yang kurang ya Bu Ud ya? Apa ya? Iya. Saya lupa enggak bawa Alkitab Bu Ud. Saya ambil dulu ya Bu Ud. Oke. Jangan lupa siapkan juga persembahannya Bu Retno. Siap Bu Ud. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa juga menyiapkan Alkitabnya. Siapkan juga persembahan dan usahakan duduk di tempat yang nyaman. Tentunya didampingi oleh ayah, ibu, kakak, dan adik kalian semuanya. Ya, selamat mengikuti ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Bu Ud, kita siap-siap dulu. Wah, gimana Bu Retno? Sudah siap belum beribadah? Wah, sudah siap dong Bu Ud. Alkitabnya sudah, persembahannya juga sudah rapi. Wah, pokoknya siap deh Bu Ud. Kalau begitu sudah siap, mari kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Ayo Bu Ud. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Bu Uut. Dan saya Bu Retno. Kita akan menemani adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk beribadah. Ya, yuk adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama ambil posisi yang nyaman. Dan kita mau bersungguh-sungguh, kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala semuanya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Maha Kudus, yang kami kenal dan kami imani lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, pada pagi ini Tuhan kami bersama-sama memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan tuntun kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Laskar Kristus. Siap. Wah, masih ada sukacita kan adik-adik yang di rumah? Masih dong Bu Retno. Sudah siap memuji Tuhan? Pastinya Bu Retno. Wajahnya Bu Retno kayak bersinar ya, kelihatan senyum-senyum manis gitu. Wah, puji Tuhan kalau begitu Bu Ut. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Masih semangat anak-anak yang ada di rumah? Masih dong Bu Ut. Puji Tuhan, anak-anak memang istimewa. Istimewa karena Tuhan sudah rela mengorbankan hidupnya hanya untuk menyelamatkan anak-anak dan kita semua. Iya, betul sekali Bu Ut. Di Alkitab juga dikatakan bahwa kita semua itu berharga di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu mari
kita undang adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita memang istimewa karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iya, betul sekali Bu Ut. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, Bu Ut? Kita harus bersyukur dan berusaha untuk mendengarkan yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih kita harus melakukannya. Seperti tema kita hari ini ya Bu Ut. Tema kita hari ini adalah dengarkan dan lakukan. Coba ulang sekali lagi Bu Retno. Ya, ayo bersama-sama ya adik-adik yang di rumah, tirukan juga gerakan Bu Ut dan Bu Retno. Ayo berdiri dulu. Ya, betul. Kita akan ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dengarkan dan lakukan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Termasuk juga mendengar nasihat orang tua. Iya, nggak boleh menggerutu ya Bu Ut ya. Ya, betul sekali Bu Retno. Ya, seperti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ani berikut ini. Namun sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu hati kita siapkan pikiran kita melalui satu pujian yang mengatakan, Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak. Ada yang belum mendengar salamnya Bu Ani ya? Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Ayo, kalau kita mendengar salam, kita harus menjawabnya. Karena Tuhan sudah memberi kita telinga yang gunanya untuk mendengar. Nah, sekarang gilirannya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba bagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, juga pikiran kami.
Dan kuasailah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab minggu pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat pertama sampai 23. Nanti anak-anak baca sendiri ya di rumah masing-masing yang lengkap. Bu Ani akan membaca ayat yang sebagai hafalannya, yaitu ayat yang ke-9. Yang berbunyi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tema kita untuk pagi hari ini, di hari Minggu, adalah sikap mendengar yang baik. Bagaimana sih sikap kita mendengar yang baik itu? Bu Ani akan bercerita tentang perumpamaan yang terdapat pada Matius 13. Yaitu cerita tentang apa? Benih yang jatuh pada tanah. Ada 4 ya anak-anak ya. Didengarkan baik-baik ya. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Benih ini belum sempat tumbuh, tapi burung-burung di udara sudah memakannya. Nah, benih yang kedua, benih ini jatuh pada tanah yang banyak batunya. Benih ini sempat tumbuh sedikit, tapi tidak lama kemudian layu dan mati karena tidak mempunyai akar. Yang ketiga, benih yang jatuh pada semak duri. Benih ini tumbuh bersama dengan semak duri, akhirnya terhimpit dan mati. Yang keempat, benih ini jatuh pada tanah yang subur. Benih ini tumbuh semakin besar dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, apa arti semuanya itu ya? Ayo disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya mendengar perintah tapi tidak mengerti. Nah, contohnya waktu mama bilang, "Adik, ayo belok kanan." Adiknya malah belok kiri. Akhirnya tersesat. Yang kedua, benih yang jatuh pada tanah yang banyak batunya. Artinya mendengar perintah tapi tidak lama kemudian sudah lupa atau pura-pura lupa. Nah, itu gimana? Gak boleh ya. Yang ketiga, benih yang jatuh pada semak duri. Artinya mendengar perintah tapi masih merasa takut, was-was, ragu-ragu. Nah, contohnya pada hari ini anak-anak harus ibadah online. Di lain sisi temannya menunggu untuk game online. Nah, anak-anak bingung. Gimana nih ya, saya harus ibadah, saya harus ngegame, ditunggu teman-teman. Ya, itu. Jadi nggak usah bingung, pilih saja yang terbaik. Terus yang keempat, benih yang jatuh pada tanah yang subur. Artinya, mendengar perintah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung
jawab. Contohnya banyak ini anak-anak. Misalnya, mama, papa, Dek ayo belajar, cepat-cepat anak-anak belajar. Dek waktunya tidur, anak-anak cepat-cepat berangkat tidur. Karena semua alasan atau perintah dari orang tua adalah baik bagi kita. Dan jangan lupa, anak-anak harus mendengar perintah bukan hanya dari firman Tuhan, tapi juga mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu guru kita, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, ayo sekarang anak-anak mau mendengar dengan sikap yang bagaimana? Pastinya sebagai anak Tuhan, anak-anak harus menjadi pendengar yang baik dan melakukan setiap perintah dari firman Tuhan dan dari orang tua kita, juga Bapak Ibu guru kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, pendengar yang baik, yang mampu melakukan setiap perintah yang baik dan bertanggung jawab dengan penuh sukacita karena berkat dari Engkau. Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yeay, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bud. Ayo, firman Tuhan tadi bercerita tentang apa? Betul sekali. Nah, untuk mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus itu bukan hanya waktu sekolah minggu saja ya adik-adik, tetapi juga waktu adik-adik ikut katekisasi, ibadah keluarga, dan lain-lain. Ya, betul sekali Retno. Anak-anak memang hebat dan benar-benar istimewa. Mau mendengarkan firman Tuhan, patuh kepada orang tua, terlebih patuh kepada Tuhan, dan juga sayang kepada Bapak dan Ibu guru juga teman-teman. Iya, intinya Bu Ut, kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, namun kita juga harus bisa melakukannya ya Bu Ut ya. Ya, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita pujikan pujian Dengar-dengaran. Anak-anak Tuhan, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak Tuhan, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya lah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan. Iya, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, tidak terasa ya Bu Retno ya.
kita sudah berada di akhir ibadah. Sedih sekali ya Bu Retno. Iya Bu Uut, tapi jangan khawatir karena kita masih berjumpa lagi minggu depan Bu Uut. Meskipun masih secara virtual, kita juga bisa saling mendoakan satu dengan lainnya di rumah kita masing-masing. Ya, kita berdoa agar situasi dan pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak semuanya agar kita bisa berjumpa kembali dan bertatap muka langsung seperti dahulu, Retno. Iya betul Bu Ut, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat Tuhan yang maha mulia. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Engkau sudah mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini melanda negara kami Tuhan, kiranya Tuhan segera pulihkan sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah, bertatap muka seperti dulu lagi. Inilah seru dan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian tadi perjumpaan kita pada ibadah hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, tentunya masih dalam ibadah secara virtual. Jangan lupa jaga kesehatan kalian semua anak-anak dan sering cuci tangan, pakai masker bila bepergian dan jaga jarak. Saya Bu Uut, Saya Bu Ani. Dan saya Bu Retno. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.